Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pekan ini beredar informasi penggunaan masker bisa menyebabkan kanker. Selain itu ada pula kabar yang menyebut bahwa GERD bisa menyebabkan kematian mendadak. Benarkah kedua informasi ini? Rekan kami Livia Ramadanti akan mengecek faktanya untuk Anda. Silakan Livia. Sumi dan juga pemirsa, selain dua informasi tadi kami juga masih memiliki informasi lainnya, baik itu berkaitan dengan infodemi atau pandemi COVID-19 dan juga informasi hoax lainnya. Kita mulai ke informasi pertama. Kali ini beredar sebuah informasi di media sosial, tepatnya ada di Facebook, yang mengatakan bahwa memakai masker menyebabkan kanker. Informasi ini pertama kali diunggah atau ramai diperbincangkan sebenarnya di media sosial, tepatnya di belahan dunia Eropa, kemudian juga masuk ke wilayah tanah air. Di sini dijelaskan penggunaan masker ini dapat mengurangi oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita dan juga karbon dioksida justru akan tertahan di dalam masker. Tapi benarkah klaim tersebut bahwa memakai masker menyebabkan kanker? Kita harus cek faktanya dan berdasarkan hasil cek fakta dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dan sejumlah informasi lainnya yang sudah kita kumpulkan. Bisa kita lihat di slide berikutnya, ini adalah dari American Lung Association mengatakan memakai masker tidak menurunkan asupan oksigen ke dalam tubuh kita. Di sini juga dijelaskan bahwa partikel atau molekul untuk masker yang bisa masuk seperti oksigen dan juga karbon dioksida yang akan keluar ini sangat kecil, sehingga jika menggunakan masker dengan lapisan 3 atau hingga 5 lapis, oksigen tetap bisa masuk dan juga karbon dioksida tetap bisa keluar. Di sini juga dijelaskan profesional tenaga medis telah memakai masker wajah selama ratusan tahun. Jika klaim ini benar, maka seharusnya angka kasus kanker akan terlihat tinggi di antara populasi ini, tapi kenyataannya tidak. Kemudian untuk WHO sendiri telah menjelaskan atau Badan Kesehatan Dunia, kanker ini bermula dari transformasi sel normal menjadi sel tumor. Hal ini terjadi dalam interaksi antara faktor genetik, kemudian juga dikaitkan dengan 3 jenis karsinogen eksternal, yaitu berkaitan dengan fisik, kimiawi, dan juga ada biologis. Jika dikaitkan bahwa menggunakan masker bisa menyebabkan kanker, inilah informasi yang salah. Kita beralih ke informasi berikutnya. Di sini kita juga memiliki kabar dari media sosial yang mengatakan bahwa GERD atau yang kita kenal sebagai asam lambung dapat memicu kematian mendadak. Benarkah informasi ini? Kita lihat di sini ada sebuah unggahan, ada sebuah gambar yang dikaitkan dengan kematian mendadak akibat asam lambung. Di sini juga ada sebuah narasi yang menjelaskan bahwa faktor dan juga penyebab asam lambung sendiri ini bagaimana, terus juga ada kaitannya juga dengan pesohor negeri yang katanya meninggal akibat dari GERD dan juga ini meninggalnya mendadak. Tapi apakah benar klaim tersebut bahwa GERD atau asam lambung dapat menyebabkan kematian mendadak? Kami juga sudah melakukan konfirmasi lagi melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di sini diterangkan oleh dokter spesialis penyakit dalam atau internis bahwa memang untuk GERD sendiri ini sebagai penyakit kronis. Tapi di sini dijelaskan informasi di atas itu adalah hoax. GERD sebenarnya termasuk penyakit kronis jika penyakit berlanjut memang bisa berujung pada gangguan paru-paru. Tapi GERD sendiri tidak bisa menyebabkan langsung terjadinya kematian mendadak. Jadi klaim yang menyebutkan bahwa GERD yang diderita seseorang ini dapat menyebabkan kematian mendadak ini harus dicermati lagi karena ini tidak bisa dan sudah dipastikan oleh ahli dalam hal ini dokter spesialis penyakit dalam. Jadi informasi tersebut adalah informasi yang salah. Kita beralih lagi ke informasi berikutnya. Kali ini beredar kabar dari dunia pekerjaan. Kali ini ada yang mengunggah bahwa langkah untuk mendaftar prakerja atau kartu prakerja adalah mengunjungi situs prakerja.vip. Ada sebuah unggahan di Facebook yang mengatakan tahap-tahapannya dari mulai awal, bagaimana cara mengaksesnya, kemudian juga apa saja data-data yang diperlukan. Tapi yang perlu kita garis bawahi, apakah benar website yang harus kita kunjungi adalah prakerja.vip. Kita harus cek dulu faktanya, ternyata berdasarkan hasil cek fakta yang kami kumpulkan, untuk situs prakerja.vip adalah situs yang salah karena situs prakerja.vip adalah situs palsu. Di sini dijelaskan terindikasi sebagai phishing atau peretasan data pribadi melalui pihak tidak bertanggung jawab. Jadi jika Anda sudah pernah masuk ke prakerja.vip ini harus berhati-hati karena data yang Anda masukkan ini ternyata sudah disalahgunakan oleh seseorang. Untuk cara daftar kartu prakerja yang benar sesuai dengan arahan dari kementerian dan juga dari pemerintah adalah dengan mengakses portal resmi yaitu
prakerja.go.id. Kemudian membuat akun dengan menggunakan email dan juga atau nomor telepon. Setelahnya mengisi data dan informasi pada situs dengan benar. Ini adalah kewajibannya. Kemudian gunakan nama dan data sesuai KTP. Jadi yang harus digarisbawahi dari informasi ini adalah untuk mengakses prakerja ini ternyata kartunya harus diakses dari prakerja.go.id dan bukan dari prakerja.vip. Kita ke informasi terakhir kali ini berkaitan dari informasi yang beredar di ibu kota tepatnya. Ada sebuah informasi ini, sekolah dibuka saat PSBB transisi di DKI Jakarta. Seperti kita ketahui bersama pada tanggal 11 Oktober 2020, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang sudah mengganti PSBB menjadi PSBB transisi DKI Jakarta yang melonggarkan sejumlah kebijakan. Tapi di sini disalahgunakan informasinya karena disebutkan bahwa sekolah sudah dibuka kembali. Tapi benarkah informasi tersebut? Kita sudah memiliki fakta-faktanya dan juga konfirmasi langsung dari Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Di sini bisa dilihat informasinya bahwa untuk PSBB transisi di DKI Jakarta ternyata sekolah masih belum dibuka. Di slide berikut ini kita akan lihat sesuai dengan pasal dari 9 Pergub 101 tahun 2020 dijelaskan memang bahwa mengatur pengendalian kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang mana harus menggunakan protokol kesehatan COVID-19. Di ayat 1 dijelaskan protokol bagi tenaga pendidikan dan peserta didik, peserta, orang tua dalam upaya turut mengawasi kegiatan peserta didik ini harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Tapi di sini tidak dijelaskan bahwa adanya pembukaan sekolah tatap muka. Karena sudah dijelaskan juga oleh Nahdiana, dikatakan bahwa pembelajaran belum dilakukan di sekolah sesuai dengan yang sudah diinformasikan bahwa ada sektor-sektor yang sudah dibuka. Namun untuk PSBB transisi, sekolah tidak termasuk. Sehingga untuk sekolah di DKI Jakarta selama PSBB transisi masih akan menerapkan pembelajaran jarak jauh dan belum membuka pelajaran secara tatap muka, sehingga informasi tersebut adalah informasi yang salah. Demikian informasi hoax kita dalam sepekan yang sudah kami cek bersama. Kembali ke Anda, Sumi. Baik, terima kasih Livia untuk cek faktanya kali ini.